Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang penuh hikmat dan spesial ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang spesial juga, yaitu di Masjid Baitul Faizin bersama para jamaah yang luar biasa, Masya Allah. Bunda. Dan tentunya hari ini kita juga akan mendengarkan kajian yang begitu spesial dari Ustadz kesayangan kita semua, yaitu Ustadz Hilman Fauzi di program Kajian Hati, Tenangkan Hatimu. Nah Bunda, tema hari ini kita punya tema yang sangat spesial untuk Bunda semua nih dan juga para penonton di rumah, yaitu iman yang kuat tak pernah lahir seketika, tapi dari ujian yang terus menempa. Oke, sekarang saya langsung persilakan Ustadz untuk memulai kajiannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bunda, iman yang kuat tak pernah lahir seketika, tapi dari ujian yang terus menempa. Ada 5 kabar bahagia yang Allah siapkan untuk kita yang sedang diuji. Yang pertama, ujian itu adalah cara Allah mengakui diri kita sebagai orang beriman. Makin banyak ujiannya, maka disitulah Allah melihat seberapa kuat iman kita. Maka Bunda jangan pernah merasa ketika Bunda diuji berarti Bunda tidak dicintai Allah. Justru ketika Bunda diuji, Bunda sedang dicintai oleh Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai seorang hamba, Allah segerakan ujian kepada hamba tersebut. Yang kedua, ujian itu adalah pesan cinta Allah untuk hambanya. Bunda jangan merasa ketika diuji Allah membencimu, bukan. Kita jangan pernah merasa ketika diuji Allah sedang menghancurkanmu, jangan. Justru ujian itu adalah cara Allah memeluk tubuhmu, cara Allah membelai kepalamu, dan cara Allah merindukanmu agar engkau segera kembali kepada Allah. Yang ketiga, orang yang sedang diuji itu diampuni dosanya. Makin berat ujiannya dan kita ridho dengan ujian itu, sabar menghadapinya, maka di saat itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang keempat, ujian itu cara Allah mengangkat derajatmu. Maka ujian adalah cara agar kita bisa naik derajat, naik kelas, yang kemudian Allah berikan kebaikan di dalamnya. Dan yang kelima, orang yang sedang diuji itu dijanjikan surga dalam hidupnya. Siapa yang diberatkan ujiannya di dunia, maka nanti Allah ringankan hisabnya di akhirat. Kalau sedang diuji, harus makin dekat sama Allah. Kalau sedang dikasih masalah, harus makin dekat sama Allah. Kalau sedang terluka, sedang patah, sedang terjatuh, sedang sakit, harus makin dekat sama Allah. Jangan jauh dari Allah setelah kita kecewa dengan dunia. Jangan jauh dari Allah setelah kita disakiti oleh manusia. Justru harus makin dekat dengan Allah setelah kita kecewa dengan dunia. Kita boleh diuji dengan ujian seberat apapun, asalkan ada iman di hati untuk kita hadapi semuanya. Percayalah,
ketaatan kita kepada Allah akan meringankan hidup kita untuk melangkah dalam kebaikan. Dan semoga Allah kuatkan iman kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, kajian hati, hatimu. Nah sekarang saya ada juga bintang tamu yang akan bertanya sama Ahilman nih. Masya Allah. Assalamualaikum Mbak Cici Tegal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teteh Ica. Boleh Mbak Cici mau bertanya sama Silakan. Ahilman, silahkan. Silakan. Boleh Iya. berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Tegal dan sebetulnya saya karena anak tunggal, saya tinggal sama ibu saya. Dan ayah saya udah meninggalkan kami sejak saya masih bayi, jadi saya nggak tahu bapak saya siapa. Sempat ketemu sekali dua kali, cuman karena saya udah panas gitu ya, jadi sempat menolak pada saat itu. Nyesal sih sekarang karena udah ngaji sekarang ya, bagaimanapun juga kan beliau adalah ayah saya gitu ya. Kalau bicara soal cobaan, insya Allah saya sebetulnya udah tegar. Hanya aja ada beberapa cobaan yang memang berdampak sampai sekarang gitu. Jadi dulu saya kan anak tunggal, waktu lulus SMA itu ibu saya udah pensiun. Jadi saya nggak bisa lanjut kuliah, maka saya kerja. Kepengen banget, padahal ibu saya kepengen banget anaknya yang satu-satunya ini tuh bisa jadi sarjana. Akhirnya saya usaha, saya kerja ya. Nah setelah itu baru saya masuk di UI gitu ya, dan alhamdulillah diterima walaupun enggak lulus juga. Nah alhamdulillah di pendidikan itu saya terbaik, alhamdulillah kedua gitu ya. Nah jadi lumayan menarik perhatian orang pada saat itu. Ini ada anak baru nih, oh ini tuh yang nilainya bagus gitu, alhamdulillah. Nah di saat kita bekerja dengan tenang dan saya juga udah senang dapat kerja, itu saya kerja di airport. Jadi bukan kerja di kantor ya, jadi enak banget lah pokoknya sesuatu yang baru dan banyak tantangan. Cuma ternyata cobaan itu datang pada saat saya lagi senang-senangnya kerja gitu ya. Jadi saya punya bos ceritanya nih, punya atasan ya. Baik orangnya, soleh orangnya. Nah suatu saat saya dipanggil ke kantornya. Kemudian bantuin saya dong, ini saya mau meeting katanya gitu. Oh iya baik Pak, saya ke kantornya. Nah terus tolong kamu ambil, jadi ada rak gitu ya. Tolong kamu ambil catatannya di situ. Begitu saya ngambil, di belakang saya tiba-tiba dia saya gitu. Itu saya yang kaget banget, terus merasa kotor banget, merasa jijik banget gitu ya. Karena ini kan orang yang saya hormatin, kenapa kayak begitu. Saya tuh saking shocknya, saya langsung dorong, saya langsung lari. Saya sampai mandi di shower gitu loh karena merasa ih gitu kayak gitu ya. Akhirnya saya basah-basah, saya pulang, saya izin. Tapi saat itu saya nggak ngomong, karena saya masih mau jaga martabat gitu ya. Cuma ya udah saya lupakan aja. Akhirnya saya masih bekerja lagi seperti nggak ada apa-apa. Cuma setiap mau masuk ke kantor itu, udah baru ngelihat ubinnya aja, itu saya udah gemeter gitu. Akhirnya saya ada kesempatan, saya bekerja, saya pindah ya karena memang lebih baik gitu ya. Saya pindah ke maskapai penerbangan ya. Nah di situ saya senang banget karena saya ketemu sama teman-teman dari mancanegara. Lagi enak-enaknya kerja juga, saya sih nggak merasa ngegoda. Orang saya, kita kan pakai baju seragam. Seragam itu kan sopan, nggak mungkin seragam pakai mini, ini babaloek kayak kunti. Enggak kan ya, selalu gitu ya sopan. Terjadi hal yang sama. Dan ini lebih kurang menurut saya. Dia mencoba untuk saya gitu Itu saya yang namanya mau yang namanya memut dan saya itu ya sampai wah. Dan ternyata untung pada saat itu staf saya yang perempuan itu masuk jeglek gitu. Dan dia lihat saya lagi ronta-ronta gitu ya sambil nangis. Sedih banget karena saya gak punya pekerjaan, sementara saya kan tulang punggung keluarga. Saya harus kasih makan ibu saya yang udah pensiun. Tapi alhamdulillah karena saya banyak kawan di situ,
saya tanya kiri kanan, akhirnya saya masuk lagi ke penerbangan lagi tapi merek ya. Nah di situ nggak ada apa-apa sih, justru di situ saya belajar banyak dan cuman yang namanya penerbangan kadang nggak mulus juga, pesawatnya sering rusak dan kita suka nginep pesawatnya baru besok bisa gitu karena nunggu pesawat yang datang dari sana dulu diperbaiki. Nah kadang itu saya suka ikut nginep juga gitu karena kan saya harus dampingi nih si penumpang-penumpang ini. Bu saya juga sedih karena saya pulang malam terus, kadang-kadang nginep. Akhirnya ibu saya bilang, udah deh kamu cari kerjaan yang lain deh. Kayak orang-orang yang siang, yang jam kantor. Oke, saya cari lagi. Saya masuk orang yang biasa. Ternyata di situ juga, ya terakhir sebetulnya ya. Di situ bos saya juga, begitu pas diskusi kok tempatnya kok kayak begini gitu ya. Saya udah mulai curiga, akhirnya bener. Sampai di sana dia mulai nakal tangannya, supirnya disuruh pulang, saya lagi-lagi maki-maki dan saya kabur. Saya kepengen maafkan mereka gitu ya. Cuman saat ingat lagi, saya sedih lagi. Ini sedihnya tuh bukan sedih gimana, saya tuh kerja cari duit, saya jujur cari uang halal, kenapa saya digituin? Saya juga kerja buat ibu saya gitu ya. Kalau keinget lagi tuh ingat lagi ke sana gitu ya. Itu satu. Nah yang kedua, saya memang masih jomblo nih Dulu setiap saya punya teman dekat, terus kita mau nikah, saya selalu cari alasan untuk putus. Saya kalau punya teman dekat selalu umurnya lama, 2 tahun, 5 tahun gitu ya. Dan memang kami serius. Pada saat dia ngajakin nikah, saya selalu cari alasan. Karena saya nggak mau orang tahu kalau saya tuh nggak punya bapak. Karena saya mikir nanti yang nikahin saya siapa. Walaupun wali hakim tapi kan orang jadi tahu kalau saya nggak punya bapak gitu ya. Nah jadi setiap ada orang yang mau deketin bilang terus terang. Ya pasti saya istiqoroh. Cuman begitu mau maju kayak masuk ke dalam goa gitu Baik. Gimana ya untuk ngeluarin itu? Baik. Jazakallah khairan. Bunda. Iya, Mbak Cici terima kasih sudah hadir di kajian hati. Membawa kisah dan cerita yang mungkin baru kali ini kita dengar. Karena biasanya terlihatnya tertawa terus, Karena yang terlihat di layar kaca, tawanya, bahagianya, ternyata beliau menyimpan luka trauma yang begitu mendalam. Bahkan karena trauma itu membuat beliau memilih untuk sendiri sampai saat ini. Tentu tidak mudah. Ada 2 nasihat yang ingin Ahilman sampaikan. Yang pertama terkait memaafkan walaupun belum bisa melupakan. Memaafkan itu bukan karena kita kalah dan menyerah. Tapi memaafkan itu karena kita tahu ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan teruslah berbuat baik dan jauhilah orang-orang yang bodoh. Dalam ayat ini kita diberikan penguatan. Kalau ada orang yang menyakitimu, maafkan walaupun belum bisa melupakan. Boleh enggak bisa memaafkan belum bisa melupakan? Boleh. Memaafkan itu urusan hati. Melupakan itu urusan pikiran. Memaafkan itu membersihkan hati agar tidak membenci kepada yang menyakiti. Sedangkan melupakan membersihkan pikiran agar tidak ingat kepada yang menyakiti. Mbak Cici, semua sudah berlalu.
tentu tidak mudah untuk bisa dilupakan, tapi setidaknya pelan-pelan memaafkan. Memaafkan karena Allah, memaafkan untuk Allah, dan percayalah, orang yang pandai memaafkan, maka Allah akan hadiahkan istana di surganya. Amin. Yang kedua, beliau trauma dengan masa lalu, sampai beliau memilih untuk tidak menikah. Beliau takut karena beliau merasa tidak ada bapak untuk menikahkan beliau. Dan yang kedua, beliau juga takut karena menurut beliau laki-laki juga sama. Pada bab itu AA agak sedikit tersinggung juga. Karena AA juga laki-laki. Tapi saya mau bilang bahwa tidak semua laki-laki sama. Sakit hati boleh, tapi memendam benci tidak boleh. Mbak Cici, kita nggak tahu ya. Yang namanya jodoh kan datang dan perginya kadang di luar kendali kita. Masih ada harapan, walaupun mohon izin, mohon maaf, mungkin usia sudah tak lagi muda seperti dulu. Tapi kan jodoh siapa yang tahu? Betul nggak? Betul. Mulai hari ini Mbak Cici jangan insecure dengan ketidakhadiran Bapak. Karena tetap nanti ada walinya. Bisa dari kakek, bisa dari paman, bisa dari wali KUA-nya. Bisa, jadi kalau nggak ada saudara terdekat dari ayah, bisa wali dari KUA-nya, bisa. Dan niatin nikah itu kan kebaikan, betul nggak? Betul. Nikah itu ibadah. An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu kata Nabi sunnahku. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Maka dia bukan umatku. Maka izin, mohon maaf. Jangan sampai kegagalan, sakit hati yang kamu terima menyimpulkan bahwa rumah tangga itu tidak baik. Belum tentu. Insya Allah mungkin selama ini kita masih melihat laki-laki dengan kacamata yang sama. Semoga setelah ini kita menggunakan kacamata yang lebih berbeda. Sehingga tetap melihat kebaikan dari sisi laki-laki. Rumah tangga yang tidak bahagia ada. Tapi rumah tangga yang bahagia juga ada. Izin mohon maaf. Mungkin di kajian hati melihatnya kenapa orang itu diuji lagi. Masalah lagi. Ya mungkin yang bertanya yang demikian. Karena memang yang butuh solusi yang demikian. Kalau yang bahagia mah ya mungkin enggak. Tapi ada atau tidak? Ada. Alhamdulillah ada. Kak Ica dengan Mas Dude juga insya Allah bahagia. Amin, amin, insya Allah. Ahilman dengan istri Ahilman juga insya Allah Amin. bahagia. Bunda juga bahagia. Amin. Tapi juga ingat, boleh jadi yang memilih sendiri juga bahagia. Bahagia. Karena bahagia bukan ada pasangan atau tidak ada pasangan. Yang membuat bahagia bukan karena pasangannya. Yang membuat bahagia karena hatinya dekat dengan siapa? Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bacakan doa tersebut. Semoga Mbak Cici bisa lebih pulih, bisa sembuh dari semua sakit hati. Dan kalau ada jodohnya ke depan, semoga Allah mudahkan. Tapi kalau kemudian takdirnya sendirian, tidak usah khawatir. Karena pasti Allah juga menyiapkan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebetulnya kalau sekarang sih aku sadar banget ya bahwa traumaku itu kan dari diri sendiri sebetulnya. Hanya kita yang bisa menghilangkan trauma kita sendiri bagaimanapun caranya gitu ya. Hanya kita yang punya perasaan untuk berani melangkah. Nah sekarang alhamdulillah aku udah mulai ngaji mendalam. Aku udah tahu banget yang namanya menikah itu ibadah paling tinggi gitu. Jadi kalau misalkan emang kita udah kuat dalam arti kuat menghadapi si suami apapun gitu ya. Dan kita juga harus kuat menghadapi akibat dari keputusan yang kita ambil.
seperti biasa, kalau kita udah curcol, kalau kita udah ngobrol, kita udah mengeluarkan unek-unek, pasti lega lah ya. Apalagi kalau misalkan mengeluarkan unek-uneknya itu pakai nangis, pakai air mata, itu pasti tenang. Mau dengerin curhatan aku, dan aku juga terima kasih banget dapat ilmu baru. Dan pastinya kalau ilmu itu akan melekat ya. Dan ya harus sering-sering lah emang kita ngobrol sama orang yang punya ilmu banyak gitu.